Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Snai. Saya seorang mahasiswi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video kali ini, saya akan mencoba melakukan analisis deskriptif statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Berikut ini saya jelaskan contoh penggunaannya. Yang pertama, melakukan riset pemasaran atau market research. Yang kedua, analisis data survei atau questionnaire. Yang ketiga, populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa. Yang keempat, populer digunakan oleh keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS. Yang kelima, data mining. Yang keenam, membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang ketujuh, penelitian kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, mendokumentasikan data. Yang kesembilan, representasi data statistik. Dan yang kesepuluh, memprediksi suatu kejadian time series. Selanjutnya, ada fitur data yang disediakan perangkat lunak SPSS. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dalam hal pengumpulan data dan penyajian data sehingga dapat diperoleh suatu informasi dari data tersebut. Beberapa contoh statistika deskriptif yang sering digunakan seperti rataan hitung atau mean, nilai tengah atau median, nilai yang sering muncul atau modus, standar deviasi, ragam, dan lain-lain. Yang kedua, statistika bivariat. Statistika bivariat adalah analisis yang dilakukan secara simultan untuk melakukan pengujian antar dua variabel. Beberapa contoh statistika bivariat adalah uji T, ANOVA, uji non-parametrik, teori bias, dan lain-lain. Yang ketiga ada regresi linear. Regresi linear adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur hubungan suatu linear variabel independen dengan variabel independen. Yang keempat ada identifikasi kelompok. Beberapa metode untuk mengidentifikasi kelompok: analisis faktor, analisis cluster, two-step, key means, hierarki, dan diskriminan. Yang kelima ada analisis spasial. Analisis spasial adalah metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data Geographic Information System atau GIS. Yang berikutnya ada R-Extension. R-Extension SPSS adalah aplikasi berupa plugin yang dapat dipasang atau install untuk melakukan implementasi algoritma yang dimasukkan pengguna dengan bahasa pemrograman R. Sekarang kita akan masuk pada cara penggunaan SPSS. Ya, yang pertama kita akan membuka aplikasinya seperti ini. Berikut adalah tampilan SPSS.
yang telah terdownload dan berhasil terinstal. Pada bagian ini terdapat dua set. Yang pertama data view dan variabel view. Pertama kita akan membuka bagian variabel view. Kemudian kita akan membuka masukkan nama data. Saya pakai singkatan sebagai simbol. Ada W sebagai wilayah dan JML sebagai tahun. Sebagai jumlah. Selanjutnya kita akan tentukan tipe. Untuk W kita pilih string. Kemudian untuk JML kita pilih numerik. Kemudian untuk bagian width kita pilih 20 dan 8. Lanjut, untuk desimalnya otomatis 0 dan 2. Kemudian pada bagian label, kita masukkan lengkap dari nama kolom. Ada wilayah dan jumlah. Untuk value-nya 0. Lanjut, untuk missing-nya juga 0. Untuk bagian columns, kita pilih 16 dan 20. Lalu lanjut bagian align, kita pilih center, yaitu bagian tengah. Kemudian, untuk measure, kita pilih nominal dan scale. Kemudian untuk role-nya, tetap masukkan input. Lalu kita lanjut pada bagian data view. Akan muncul seperti pada tampilan ini. Kemudian kita paste data yang sudah di-input di Excel. Seperti ini. Nah, tampilan data yang terstruktur dapat teman-teman lihat seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian align. Setelah kita klik, lalu kita klik align. Lalu kita pilih deskriptif statistik. Lalu pilih frekuensi. Kemudian pindahkan seperti ini, lalu pilih statistik, kemudian presentilnya atau presentasinya kita pilih 10, kemudian add, 10 kemudian kita add, lalu 9, dan di add. Selanjutnya kita centang bagian variance, range, minimum, maksimum, SE min, median, squeeze, dan kurtosis. Kemudian continue, kita oke. Dan kita akan melihat hasilnya seperti ini. Ada frekuensi, statistik, jumlah, validnya ada 23, missingnya 0, ada min 51573,5130, 9130, ada error of mean, ada 5789,01,
433,430, ada median 43320,0000. Kemudian di bawahnya ada STD deviation ada 27766,8783. Ada varian 770999515,8, ada squeamish 1,277, ada STD error of squeamish 481, ada kurtosis 1,528, ada STD error of kurtosis ada 9,935, ada range 11161,00, ada minimum 18700,00, ada maksimum 13031,00, ada persentil 9/10, 21079,6000 per 22234,0000. Selanjutnya, pada bagian jumlah, bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Sangat mudah, bukan? Langkah terakhir kita akan menyimpan file. Klik gambar save pada bagian pojok kiri atas. Kemudian, pilih tempat penyimpanan file. Saya menyimpan di bagian data D. Lalu klik save. Ya, datanya sudah tersimpan. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya Angelia Snae. See you on the next video. Stay safe and God bless you guys. Bye.